Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desmiati. Jadi, di video kali ini saya akan menanggapi sebuah video dari YouTube yang berjudul Property is not a lack of character, it's a lack of cash, Ruther Bregman. Saya menggarisbawahi perkataan Ruther Bregman. Ide-ide dapat mengubah dunia, kata sejarawan Ruther Bregman. Berbagai kasus untuk satu proaktif, pendapatan dasar dijamin. Pelajari lebih lanjut tentang sejarah 500 tahun ide dan eksperimen modern yang terlupakan di mana ia benar-benar bekerja, dan bayangkan berapa banyak energi dan bakat yang akan kita keluarkan jika kita menyingkirkan kemiskinan untuk selamanya. Saluran pembicaraan TED menampilkan pembicaraan dan pertunjukan terbaik dari konferensi TED. Menurut Bregman, sekarang saya menjadi percaya bahwa kemiskinan bukanlah subjek yang sangat sulit. Kemiskinan hanyalah kekurangan uang. Ruther Bregman merupakan seorang jurnalis dan sejarawan, dan Ruther Bregman mempelajari konsekuensi kemiskinan di seluruh dunia. Nah, menurutnya bahwasannya kita tidak mampu untuk tidak menuntaskan kemiskinan. Yang benar-benar mahal adalah menyia-nyiakan bakat manusia dari jutaan orang. Itu yang kami tidak mampu. Ruther Bregman mengatakan salah satu hambatan terbesar dalam memerangi kemiskinan baik di Amerika Serikat atau di tempat lain adalah kebanyakan dari kita tidak benar-benar memahaminya. Inilah Ruther Bregman di panggung TED. Nah, di sini saya akan menanggapi video yang berjudul Kemiskinan Bukanlah Kurangnya Karakter, Itu Kekurangan Uang Tunai, Ruther Bregman. Diperkirakan ada yang kurang tepat dalam memahami dan merumuskan serta mengimplementasi kebijakan untuk memberantas kemiskinan dan memperdayakan penduduk miskin. Selama ini, kemiskinan lebih sering dikaitkan dengan dimensi ekonomi karena dimensi inilah yang paling mudah diamati, diukur, dan diperbandingkan. Padahal, kemiskinan berkaitan juga dengan berbagai dimensi lainnya, seperti dimensi sosial, budaya, sosial politik, lingkungan, kesehatan, pendidikan, agama, dan budi pekerti. Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap budaya hidup dan lingkungan dalam suatu masyarakat, atau mengatakan bahwa kemiskinan merupakan ketakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi, atau kemiskinan struktural. Tetapi pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material. Namun secara realitas kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dengan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Ini yang sering disebut dengan kemiskinan konsumtif. Memang, definisi ini sangat bermanfaat untuk mempermudah membuat indikator orang miskin. Tetapi, definisi ini sangat kurang memadai karena, pertama, tidak cukup untuk memahami realitas kemiskinan. Kedua, dapat menjerumuskan ke kesimpulan yang salah bahwa menanggulangi kemiskinan cukup hanya dengan menyediakan bahan makanan yang memadai. Ketiga, tidak bermanfaat bagi pengambil keputusan ketika harus merumuskan kebijakan lintas sektor, bahkan bisa kontraproduktif. Jadi, pada intinya kemiskinan yang secara realistis yang dapat kita lihat atau yang sering kita jumpai bahwa arti dari kemiskinan itu tidak mempunyai uang
atau kemiskinan material. Nah, di sini saya akan menambahkan bahwa hal-hal pokok yang menimbulkan kemiskinan. Di antaranya, pertama kelemahan. Apakah itu kelemahan hati dan semangat? Atau kelemahan akal dan ilmu? Ataukah kelemahan fisik? Semua itu mengurangi daya pilih dan daya upaya manusia sehingga tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pencipta dan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, kemalasan. Tidak diragukan lagi bahwa sifat ini merupakan pangkal utama dari kemiskinan. Ketiga, ketakutan. Hal ini pun jelas merupakan penghambat utama untuk mencapai suatu sukses dalam pekerjaan dan usaha. Keberhasilan seseorang dalam merintis ataupun melanjutkan sesuatu atau tugas banyak tergantung dari keberanian yang ada pada dirinya. Keempat, terlilit hutang. Terdapat banyak peringatan dari ajaran Islam untuk berhati-hati jangan sampai terjerat hutang-hutang. Karena hutang ini adalah sangat membelenggu kebebasan, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi orang yang sudah terbiasa dengan membiayai hidupnya dari hutang-hutang, sulit sekali mengangkat dirinya dari lumpur kemiskinan. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.